semua terorisme yang ditangkap oleh pasukan anti teror kita Densus 88 di Indonesia hampir 100% berfaham Wahabisme. Wahabisme. Saya sering mengatakan, ketika Wahabi di seluruh dunia identik dengan kekerasan, ada kelompok dari Wahabisme ini kemudian yang mengubah namanya menjadi Manhaj Salafi. Salafi. Ini adalah bagian dari Wahabisme juga. Cuma caranya yang berbeda. Rujukan-rujukan usul fikih dan fikihnya juga sama. Dari ulama-ulama yang sama. Metodologi yang dipakai juga metodologi al-wala wal-bara. Sama seperti yang dipakai oleh Jamaah Islamiyah. Sama seperti yang dipakai oleh Abu Bakar Basir. Menghakimi orang lain yang berbeda. Dan selanjutnya pada tataran pedas terakhirnya. Mereka akan mengkafirkan atau yang dikenal dengan konsep takfir ya. Takfir ya. Ini ketika mereka mengharamkan musik, maka mereka juga tidak akan pernah berhenti untuk mengutak-atik orang yang masih menganggap musik itu halal. Karena ini adalah metodologi yang sama dari terbentuknya berbagai organisasi teror di seluruh dunia. Mulai dari Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk kalau hari ini mereka memberikan anjuran-anjuran agama yang agak halus, ini memang modus mereka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cak Islah Bahrawi kembali menyuarakan pentingnya kewaspadaan terhadap gerakan ideologi, aksiologi daripada Wahabisme, Salafisme di Indonesia. Pola gerakan Wahabisme di Indonesia seperti api dalam sekam pelan-pelan menggerogoti keutuhan masyarakat. Cak Islah juga menyebut hampir semua ideologi komplotan narapidana teroris yang ditangkap Densus 88 berpaham Wahabisme, Salafisme, baik di Indonesia maupun teroris-teroris yang ada di luar negeri. Kalau suatu masyarakat terdapat kaum Wahabiyin, Salafiyin di tengah-tengah mereka, maka siap-siap akan bertandem dengan sikap tahkim takfiri. Tidak senang terhadap perbedaan ini biasanya, dan perbedaan itu dianggap musuh apabila berbeda orang yang berada di luar mereka dengan kelompoknya. Yang pada akhirnya kelompok Wahabi Salafi akan menghalalkan aksi ekstremis kepada orang yang dianggap musuhnya, walaupun itu sesama muslim sekalipun. Gerakan Wahabi memang sangat berbahaya yang senantiasa menurut Islah Bahrawi harus diwaspadai oleh kita semua. Maka untuk menyimak penjelasan Cak Islah Bahrawi, mari kita simak bersama-sama, berikut ini dia videonya. Oleh karena itu, ajaran-ajaran yang hari ini berkembang di Indonesia, kita nggak usah terlalu panjang berbicara tentang jaringan teror. Kita tidak akan mengerti dan saya juga tidak akan mengerti. Tapi yang harus dipahami adalah semua terorisme yang ditangkap oleh pasukan anti teror kita, Densus 88 di Indonesia, hampir 100% berfaham Wahabisme. Wahabisme. Saya sering mengatakan, ketika Wahabi di seluruh dunia identik dengan kekerasan, ada kelompok dari Wahabisme ini kemudian yang mengubah namanya menjadi Manhaj Salafi. Salafi. Ini adalah bagian dari Wahabisme juga. Cuma caranya yang berbeda. Rujukan-rujukan usul fikih dan fikihnya juga sama. Dari ulama-ulama yang sama. Metodologi yang dipakai juga metodologi al-wala wal-bara. Sama seperti yang dipakai oleh Jamaah Islamiyah. Sama seperti yang dipakai oleh Abu Bakar Basir. Oleh karena itu, teroris di Malaysia yang hari ini menyerang kantor polisi, itu juga menggunakan konsep al-wala wal-bara. Itu bisa diperiksa dan tanyakan kepada mereka. Sama dengan yang dipakai oleh ustadz-ustadz di Indonesia yang selalu mengatakan ini haram, itu haram, ini ahli bid'ah, ini ahli kuburan, ini penyembah kuburan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mereka selalu menyitir soal al-wala wal-bara. Ini adalah pelajaran bagi kita semua. Sepanjang ajaran ini masih merajalela di Indonesia, jangan pernah bermimpi bahwa terorisme di Indonesia akan bisa dihapuskan.
karena memang prosesnya melalui kesadaran kognitif yang sangat perlahan. Tadinya mereka dikenalkan dengan agama, lalu dikenalkan dengan pengharaman-pengharaman. Setelah itu akan ada konsep namanya hakimiyah, menghakimi orang lain yang berbeda. Dan selanjutnya pada tataran pedas terakhirnya, mereka akan mengkafirkan atau yang dikenal dengan konsep takfir ya. Takfir ya. Ini adalah pola lama dari gerakan-gerakan Wahabisme yang banyak terjadi di berbagai negara di dunia, di Afrika, di Eropa, wabil khusus juga di negara-negara seperti di negara Asia Tenggara ini. Mereka pada awalnya masuk secara perlahan ke lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kajian, ceramah-ceramah di masjid. Lalu kemudian mereka mengajari jemaahnya untuk sibuk menghitung dosa orang lain. Dan kemudian mengajari jemaahnya untuk gelisah oleh berbagai keimanan yang berbeda. Lalu dibangunlah sekat-sekat untuk menghakimi mereka dan mengkafirkan siapapun yang berbeda, meskipun kepada orang yang juga menganut agama Islam. Hari ini, berbagai pola ajaran-ajaran itu merebak di sekitar kita. Ketika mereka mengharamkan musik, maka mereka juga tidak akan pernah berhenti untuk mengutak-atik orang yang masih menganggap musik itu halal. Mereka mengharamkan rokok, mereka tidak akan pernah berhenti mengutak-atik orang yang menganggap bahwa rokok itu halal. Orang yang ziarah kubur, mereka orang yang juga bertawassul, mereka haramkan semua, sehingga akhirnya terjadi berbagai ajaran-ajaran yang diyakini secara kolektif bahwa ini adalah musuh saya yang harus saya perangi. Ini adalah metodologi yang kemudian membuat orang menjadi teroris. Sama seperti yang terjadi di Ulu Tiram ini. Mereka merasa yang paling benar, mereka mengklaim bahwa kebenaran hanya milik mereka, meskipun dua anggota polisi dari Polsek Ulu Tiram ini juga beragama Islam, mereka tidak menganggapnya sebagai Islam. Mereka menganggapnya ini bukan dua orang muslim, mereka menganggap bahwa mereka ini togut, antek kafir, yang halal darahnya. Ini adalah keyakinan-keyakinan dasar dari para penganut Wahabisme dan Salafisme. Saya tidak ragu mengatakan itu. Karena ini adalah metodologi yang sama dari terbentuknya berbagai organisasi teror di seluruh dunia. Mulai dari Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga di Indonesia seperti JI, JAD, JAK, MMI, MIT, MIB. Banyak sekali organisasi ini yang semuanya berbasis Wahabisme, Salafisme. No doubt. Silakan bantah saya. Semua ini akan menjadi postulat dasar dari gerakan mereka. Kalau hari ini mereka memberikan anjuran-anjuran agama yang agak halus, ini memang modus mereka. Pada ujungnya nanti, orang akan terbangun giroh dan militansinya, menganggap orang lain yang berbeda adalah lawan dan musuh. Jika mereka tidak mau disadarkan, maka mereka juga harus dibinasakan. Ini adalah pemahaman mereka. Awalnya memang halus, seperti ustadz-ustadz yang banyak bicara di YouTube, banyak bicara di televisi. Awalnya memang halus, seolah-olah mereka ini cinta damai, cinta kemanusiaan. Tapi pada akhirnya membangun kesadaran kognitif secara kolektif bahwa kebenaran hanya milik mereka. Yang salah adalah milik orang yang berbeda. Saya kira itu saja pelajaran dari ini. Mari tingkatkan kewaspadaan itu. Serangan-serangan teror yang terjadi belakangan ini, termasuk hari ini yang terjadi di Malaysia, membukakan mata kita bahwa kelompok Wahabisme Salafisme ini harus terus diwaspadai. Karena pada akhirnya akan membangun kebencian kolektif, dan pada akhirnya mereka tidak suka terhadap perbedaan, karena cita-cita mereka adalah menghomogenisasi semua orang supaya sama dengan dirinya. Orang yang menolak sama akan dianggap sebagai orang yang harus dilawan dan diperangi. Oleh karena itu, mari kita lawan bersama ajaran-ajaran seperti ini, supaya negara ini tetap bertumpu kepada kemanusiaan, kedamaian, di bawah naungan ideologi negara yang bernama Pancasila, dan demi persatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sampai di sini, tidak heran apabila Cak Islah Bahrawi sangat lantang menyuarakan bahayanya ideologi dan gerakan Wahabisme, Salafisme bagi keberlangsungan keutuhan masyarakat Indonesia. Karena beliau sendiri adalah
selalu terlibat dalam penangkapan para teroris bersama Densus 88 anti teror, dan beliau menginterogasi masing-masing narapidana tersebut untuk dibongkar kedok otak yang memotivasi melakukan gerakan teror ekstremis dan lain sebagainya yang berbentuk kekerasan. Kemudian Dai Islah Bahrawi berkesimpulan berdasarkan data-data akurat bahwa hampir 100% ideologi para teroris adalah Wahabisme, Salafisme. Ini yang kemudian selalu disuarakan oleh Islah Bahrawi di berbagai tempat mengenai bahayanya gerakan Wahabisme, Salafisme di Indonesia. Maka kepada masyarakat, perhatikan, waspadai dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini supaya tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan melahirkan gerakan-gerakan yang membahayakan masyarakat itu sendiri. Nah, itu saja teman-teman video yang barusan kita simak. Kalau ada yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan dan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.